maka sungguh mereka akan berharap setahun penuh gitu Ramadan. Ya, kita berharap memang pahala Ramadan ini bisa didulang sebanyak-banyaknya dan bisa kita konversikan ya, artinya bisa kita acu bahwa Ramadan ini tidak berhenti. Semangat Ramadan ini sampai 11 ke depan. Ya, kali ini kita sudah kedatangan ya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pokoknya senantiasa jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah hadir di sini. Ya, Ustadz Wijayanto ini ya siapa yang tak kenal sih di Indonesia ini ya. Sudah malang melintang di berbagai TV nasional. Ya, lahir di Solo 27 Desember ya, dan memiliki 1 istri dan 3 anak. Masih ya Ustadz? Alhamdulillah masih. Ya. Alhamdulillah. Ya, beliau background pendidikan dari IAIN Sunan Kalijogo dan di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan di Universitas Islam Internasional Islamabad ya. Luar biasa sampai ke negeri seberang sana Ustadz ya. Dan beliau merupakan suatu aktif sebagai pembina sekolah bias ya, Bina Anak Soleh. Ya, mungkin saya tidak berpanjang lebar. Ya, waktu dan layar kami persilakan untuk materi yang cukup luar biasa, Ustadz. Supaya kita lebih mengena dan kita bisa memberikan semangat di separuh Ramadan ini. Ya, kami persilakan, Ustadz. Baik, sebelumnya saya mau cek audio apakah cukup termonitor dengan baik, Dr. Edi. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid, mohon maaf. Ya, terdengar jelas, Ustadz. Ya, LDL semuanya bagus ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamis ilman salallahu tariqan ilal jannah wa qala Allah taala fil kitabil karim kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala aidan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah al ayah wa qala aidan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila ilmil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sallallahu alaihi wa sallam Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Ketua ID Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Muhammad Zainuri Samsu Hidayat, SPFMK, Konsultan MSI Med. Yang saya hormati Ketua IID Kabupaten Banyumas, Dr. Novita Sabian, MM. Yang saya hormati tentu Dr. Indra, Dr. Depi, dan semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu. Pokoknya semua jamaah Zoom ya, jamaah webinar ya, jamaah virtual ya yang sekarang join. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan senantiasa terjaga iman Islamnya, hidayahnya sampai hari kiamat nanti. Masya Allah, bulan ini bulan yang sangat mulia, di mana Nabi bersabda, Sayyidus suhur sahru Ramadan, wa sayyidul ayam yaumul jum'ah. Hari yang paling utama adalah hari Jumat, dan bulan yang paling utama, paling mempesona, paling berharga, intinya bulan dari 12 bulan adalah bulan Ramadan. Sampai Dr. Khalid Ahmad Asyadi mengatakan keistimewaan bulan ini sebagaimana istimewa Nabi Yusuf dari 12 saudaranya. Nabi Yakub itu punya anak 12. Tapi di antara 12 anak ini yang paling melekat di hati, yang paling dekat dengan Nabi Syuaib adalah Nabi Yusuf. Dalam kitab Jawabul Kahfi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apa hebatnya Yusuf ini, ada 14 poin yang tidak bisa saya terangkan sekarang. Karena nanti takut malah materinya enggak pas dengan itu. Tapi intinya adalah Nabi Yusuf itu pahlawan keimanan yang luar biasa. Nabi Yusuf orang yang luar biasa outer maupun inner beauty-nya. Semua orang sampai sekarang paham betul bagaimana kehebatan Nabi Yusuf dalam mempertahankan iman. Selain juga
hampir ibu-ibu yang hamil itu banyak sekali ada yang menyarankan, walaupun itu tidak ada dari hadis yang sahih, tetapi banyak yang melakukan untuk membaca surat Yusuf ketika hamil. Karena memang diceritakan betapa outer beauty-nya, handsome-nya, good looking-nya Nabi Yusuf sampai mau diperdaya seorang wanita. Tapi untung yang jadi adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mau, padahal Zulaikha itu orang yang sangat cantik, molek baino, semok, seksi, good looking. Mohon maaf, Zulaikha ini masih muda. Zulaikha ini masih perawan. Lah kok perawan sudah punya suami? Suaminya baru sakit. Pintu-pintunya terkunci. Bahkan dia tidak ada CCTV, tidak ada. Tapi kok hebat, nggak mau. Saya nggak membayangkan kalau yang jadi Nabi Yusuf itu orang-orang Kebumen, Purwokerto, dan sekitarnya. Apa yang terjadi? Atau paling tidak kalau yang terjadi, yang itu dilakukan, apa yang jadi Nabi Yusuf, Dr. Edi, atau saya lah. Pasti, wah Zulaikha sudah amburadul saat itu. Padahal Yusuf juga masih muda. Kalau Yusuf sudah menopause, nggak mau wajar. Yusuf sudah tua, nggak mau wajar. Sudah lansia, nggak mau. Udah MPP itu mati pelan-pelan, itu nggak mau wajar. Tetapi hebat. Tetapi Dr. Ahmad Sadi mengatakan justru kehebatan Yusuf itu ada aspek di mana dia mau memaafkan dan melupakan saudaranya. Kepada Zulaikha dia sudah bertahan keimanannya, kepada Yusuf, kepada saudaranya, itu yang hebat sekali. Semua tahu Nabi Yusuf itu awalnya ceritanya dulu itu dicelakakan oleh saudaranya sendiri. Dimasukkan, dibuang di sumur. Yang anak kecil dibuang di sumur tidak mungkin bisa bangkit, bisa naik lagi. Tapi ternyata ada saudagar lewat, mau ambil air, ternyata yang ada Nabi Yusuf. Diselamatkan bukan untuk diselamatkan, ternyata dimanfaatkan. Anak yang begitu handsome, rupawan, begitu rupa, dijual di Mesir. Setelah dijual untuk jadi budak, ternyata dasar orang baik dimanapun dia akan ketahuan baiknya. Becik ke titik, Allah ketoro. Kebaikan itu diendus oleh istana, sehingga Nabi Yusuf, ini saya kasih kenapa Dr. Khalid Ahmad Asyadi ini menyebut kehebatan Ramadan seperti ini. Nah, ini latar belakang singkatnya. Ternyata jadi orang penting di istana. Kenapa? Karena orang kejujurannya, orang kecerdasannya, kepandaiannya luar biasa. Dan betul pilihan itu tepat setelah jadi orang nomor satu, orang ring satu di istana. Kalau di sini ya jadi Pak Luhutnya lah. Kalau enggak jadi Pak paling enggak Erick Thohir lah gitu. Itu orang Erick Thohirnya atau Luhutnya atau Mahfud MD-nya tiba-tiba dia bisa memaafkan saudaranya dan melupakan. Tolong dicatat baik-baik. Dia memaafkan dan melupakan. Memaafkan gimana? Maka dia maafkan seluruh saudaranya, dipanggillah seluruh saudaranya dan bapaknya ke istana. Dimuliakanlah saudaranya, dimuliakanlah bapaknya. Dimaafkan dan dilupakan semua kesalahan. Kenapa ini dua hal ini dicatat oleh Dr. Khalid? Karena wanita terutama kadang-kadang mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Maka Dr. Edi, Dr. Indra jangan pernah menyakiti hati wanita. Pertama alasannya wanita itu kalau nangis maka kita menjadikan orang hina di hadapan Allah. Tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang suka menghinakan istrinya. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada seorang laki-laki yang memuliakan wanita. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istri dan anak-anakku dan keluargaku. Kedua, kalau kita sampai membuat sakit seorang wanita, maka high cost. Karena kalau wanita tersakiti, dia akan menangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, semua rusak oleh air matanya. Kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya. Mohon maaf, walaupun seorang dokter kadang-kadang sabun muka aja nggak punya. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitnya sama semua. Kalau wanita enggak, dia pakai eyeliner, pakai eyeshadow, pakai macam-macam. Bulu mata aja, wah itu enggak cukup dengan yang ada. Beli ditempelkan sampai 4 cm, jalan kayak kepiting, luar biasa. Itulah wanita. Maka jangan nyakiti wanita. Tapi poin penting yang disampaikan oleh Dr. Khalid Ahmad Asyadi adalah dia melupakan ini. Luar biasa. Wanita mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Sekali dia sakiti, dia ingat sampai akhir kiamat. Walaupun dikasih kesenangan, dia kuat menyimpan memori. Wanita itu ahli sejarah.
Nah, ini baru pertama. Pertama apa? Tahun 2011 juga gitu. Kamu melakukan lagi 2016, lagi 2019, pakai baju hijau, pakai peci. Wah, dia ingat. Maka jangan pernah tersakiti. Makanya janda lebih sulit untuk nikah lagi dibanding duda. Janda sudah ditinggal mati, suaminya sudah 4 bulan nggak nikah lagi. 4 tahun nggak nikah lagi, kadang menjanda seumur hidup. Maka komposisi penduduk, demografi di Indonesia, janda jauh lebih banyak daripada duda. Dua alasan, karena duda itu tidak sehebat wanita dalam bagaimana survivalnya. Dia lebih tough ketika seorang janda ini. Makanya duda kalau ditinggal mati istrinya segera mati, itu segera nyusul. Tapi kalau janda ditinggal mati, duda tidak segera nyusul. Karena woman live longer than men. Dan yang lebih lagi, beda dengan kalau yang mati istrinya. Kalau Bu Novita meninggal, mungkin, atau Bu siapa di dokter Debbie meninggal, suami tidak usah tunggu sampai 4 bulan. Karena memang nggak ada masa idahnya. 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mau tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik, beli hair dryer. Ngapain biar cepat kering? Kuburan istri dia. Ada seorang suami cerita, ada cerita katanya begitu mati nggak disolatkan, dilangkai. Kok dilangkai gimana? Karena aku memenuhi janjiku, aku boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu mayatku. Masa istrinya mati cuma dilangkai dulu. Luar biasa. Dari sisi ini sekali lagi, maka Ramadan ini keistimewaannya sebagai Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf memaafkan dan melupakan. Maka gagalnya orang puasa ketika dia tidak dapat maghfirah dan dosa-dosanya tidak dilupakan oleh Allah. Ini yang dimaksud. Keistimewaan Ramadan ini akan menghapus dosa-dosa kita. Keistimewaan Ramadan ini menjadi lipat gandanya amal-amal kita. Keistimewaan Ramadan ini akan memuliakan kita. Keistimewaan Ramadan ini diturunkannya malam Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran. Bahkan hanya satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Seluruh bulan ada 12, satu pun nggak disebut dalam Al-Quran. Termasuk Yusuf menjadi nama. Bagaimana Nabi Yusuf itu menjadi nama lain dari ada surat yang namanya Yusuf. Maka Masya Allah, apresiasi yang luar biasa. Ini bulan yang sangat mulia. Maka jangan sampai kemuliaan Ramadan ini kita lalui tanpa makna. Padahal Ramadan ini adalah bulan yang mudah sekali diterima amal. Kenapa apa? Karena inti dari Ramadan adalah ibadah puasa yang diwajibkan sebulan penuh. Puasa ini amalan yang paling mudah diterima. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, asyamuli wa ana ajribi. Seluruh amal manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Sholat bisa untuk manusia, maka sholat bisa terjebak kepada riya. Wailul lil musholin, celaka orang sholat. Kenapa? Karena yuraun. Tapi puasa tidak bisa diriakan, dipamerkan, show off nggak bisa. Orang sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukan. Bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Biar ketahuan dia lulusan IAIN, SAG dia, sarjana alam gaib. Biasanya hanya kulhu, inas, ini jadi, karena di belakang ada ketua IID, ini padahal baru sarjana kedokteran, itu apalagi kok ada residen, di belakangnya kok ada dosennya, dia akan dikusuk-kusukan. Biasanya hanya kulhu, ina, ini sabi hisma, al-ataka, al-baqarah, al-imron, an-nisa, kadang-kadang hadis pun dibaca. Biar kelihatan ini residen yang luar biasa. Alhamdulillah, amin, an-nabi, hurairah, hadis kok dibaca. Karena di belakang bisa dipamerkan, bisa difoto, bisa disuting, maka pejabat-pejabat, baik pusat sampai daerah, insya Allah besok ketika sholat Id akan diliput, akan difoto. Haji juga bisa untuk manusia, maka haji sekarang sampai seberapa kali saya bimbing haji, bimbing umroh itu selalu ada saja yang video call sambil tawaf. Tawaf saja sampai video call. Ini loh, ayah di depan Ka'bah sampai video call. Bisa. Mohon maaf, sedekah pun bisa. Kadang-kadang nyumbang 1 sak semen aja, Masya Allah, itu diminta difoto, pun diulangi karena belitnya nggak nyala. Posisinya kurang miring, karena kelihatan gemuk, apalagi wanita. Itu kalau foto harus miring-miring, harus pakai beauty, itu semuanya. Itu pun minta sertifikat.
turut menyumbang masjid ini, 1 sak semen, oret-oret tertanda Dr. Debbie. Bisa untuk itu. Tapi mohon maaf, puasa tidak bisa. Mau dipamerkan apanya? Gitu. Wah, ini foto Pak Novita waktu puasa, ini foto pas nggak puasa. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Diliput nggak bisa. Itu kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Itu gemuk banget tuh jarang puasa. Enggak bisa. Jalannya miring banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu kesleo. Bau mulutnya asal ngomong orang sak. Wah, pingsan semua. Enggak, itu cuma enggak gosok gigi. Tidak bisa diukur dari apa. Tetapi puasa yang mudah diterima ada yang gagal. Inilah kenapa hari ini kita membahas sifat musfik. Apa itu musfik? Harap cemas. Dan itu kepada seluruh ibadah kita. Harus ada musfik. Berharap semua amal itu diterima, tapi juga takut. Jangan-jangan puasa kita belum melakukan puasa, baru peragaan puasa. Jangan-jangan selama ini kita sholat, belum sholat. Karena ada orang masuk neraka, bukan karena tidak melakukan sholat, tapi lam nakunanna minal musholin. Kami tidak termasuk orang yang sholat, padahal dia mengerjakan. Tapi ternyata yang dikerjakan itu belum sebagaimana yang dituntut. Jangan-jangan kita puasa hanya memperagakan. Maka Nabi mengatakan, ingat, kam min so'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atar. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali haus dan lapar. Berapa banyak orang yang tarawih, sholat malam lakukan, tapi hanya dapat begadang. Kenapa? Karena tidak menangkap pesan moral yang ada di dalam. Maka pertama, puasa ini akan berhasil, kita akan punya makna yang besar kalau satu, puasa ini dilakukan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Gagalnya orang puasa, pertama karena dia tidak mendapatkan 3 hal. 1, dia tidak dapat keberkahan, 2, tidak dapat maghfirah, 3, tidak dapat rahmat. Karena disabdakan langsung oleh Rasulullah. Qad ja'akum Ramadan, Syahrul Mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka mohon maaf, sahabat Rasulullah dan sahabat itu menyiapkan Ramadan itu 6 bulan. Saya nggak tahu II di Banyumas ini mohon maaf menyiapkan bulan Ramadan berapa bulan. 6 bulan. 6 bulan itu sudah terus berdoa, menyiapkan apa? Menyiapkan finansial, menyiapkan mental, menyiapkan ilmu, menyiapkan spiritual, menyiapkan tentang bagaimana menjelang Ramadan itu sikap mentalnya disiapkan semuanya. Ada istidadul fisik, istidadul jism, yaitu bagaimana menyiapkan fisik. Mulai itu sudah protokol kesehatan dilakukan semuanya supaya bisa dapat Ramadan dengan sempurna. Sampai diajarkan Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad. Itu diajarkan, didoakan sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Ya Allah, berilah kami selamat dalam agama dan sehatkanlah. Dalam rangka apa? Biar bisa menjalankan Ramadan dengan sempurna. Karena kalau orang sakit, itu nanti tidak bisa menyempurnakan agama. Maka salul afiyah ba'dal yakin. Mintalah sehat setelah kamu punya agama. Maka pergilah ke dokter, jadilah orang tahu kesehatan untuk apa. Dan ini masa di mana dokter menjalankan appreciate yang luar biasa sejak 2 tahun yang lalu. Sejak pandemi ini semua orang sangat punya, belum pernah dalam sejarah dokter dan tenaga kesehatan dihormati, diapresiasi sebelum ada corona. Corona ini sebetulnya adalah cintanya Allah kepada para dokter. Dimuliakan para dokter, dapat tunjangan-tunjangan khusus segala macam, baik secara finansial maupun jasa-jasanya luar biasa. Terima kasih kepada nakes yang telah berjuang luar biasa. Nah, dari sisi ini sekali lagi betapa, karena apa? Karena betapa pentingnya Ramadan, sahabat 6 bulan menyiapkan. Itu dilakukan luar biasa, doa terus supaya dia sampai kepada Ramadan. Karena orang itu, kenapa harus? Karena orang harus dapat berkah dari Ramadan. Apa itu berkah? Ada 4, kita gagal kalau 4 ini tidak kita dapatkan selama Ramadan. Inilah kenapa harus kita siapkan, supaya nanti ketika kita ini Ramadan terakhir, kita mendapatkannya apa yang diminta oleh Allah. Karena yang diminta oleh Allah adalah apa yang matlub, bukan hanya yang maktub. Bukan apa adanya, tapi apa yang dituntut oleh Allah. Jadi jangan sampai kita beragama semau kita, tetapi apa yang dituntut, apa yang diharapkan oleh Allah, kita penuhi. Karena masalah kematian itu adalah
misteri. Nanti akan saya jabarkan kenapa ayat yang disampaikan tadi adalah wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu pasti, tetapi ada 3 misteri. Setelah ini, mohon maaf, nanti akan saya lanjut. Saya satu persatu dulu. Bagaimana, nanti saya breakdown, bagaimana itu berkah. Gagal kita Ramadan, kalau satu, tidak membangun ilahiyah kita. Tidak membangun sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat imaniyah kepada Allah. Karena dikatakan berkah, kalau itu sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin kita diberkahi kalau kita tidak membangun relasi yang baik kepada Allah. Maka saya heran kalau ada orang puasa kok tidak memperbaiki sholatnya. Kenapa? Karena ayat puasa itu berturun bersamaan dengan 4 saudara kandungnya. Oleh Ibnul Jauzi bahwa 4 saudara kandung ini harus disempurnakan untuk menyempurnakan Ramadan puasa itu sendiri. 1. Ayat puasa ini bersamaan dengan ayat pemindahan kiblat, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka gagal orang berpuasa kalau tidak memperbaiki sholatnya. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Berapa kali itu saya beberapa kali punya pertanyaan. Baik sebelum maupun dalam Ramadan ini saya paling tidak 4 kali. Saya Zoom dengan teman-teman di Amerika, teman-teman dari Colorado, dari San Francisco, dari Argentina, terakhir kemarin dari New York, itu saudara-saudara kita di sana. Ternyata banyak sekali pertanyaan, bagaimana saudara-saudara kita di Amerika itu ada yang puasanya full, dia tertib, tetapi sholatnya bolong-bolong. Gimana Ustaz, ada orang puasa tapi sholatnya bolong-bolong. Itu ibarat dia pakai peci tapi nggak pakai baju. Ibarat pakai kerudung tapi nggak pakai baju, nggak celana. Karena sholat itu yang membedakan orang iman dan orang Islam dan orang kafir. Sholat itu tiangnya agama. Maka perbaiki sholat kita. Bagaimana sholat yang khusyuk, yang khudu, terutama bapak-bapak, bagaimana bisa di awal waktu berjamaah di masjid. Karena sholat di rumah apa nggak boleh, tapi itu idealnya untuk wanita. Maka kalau ada seorang laki-laki sholatnya di rumah terus, itu nggak pernah ke masjid sama sekali, itu laki-laki yang sholihah. Itu harusnya sholatnya itu pakai kerudung, itu semuanya. Maka makmurkan masjid. Ini pesan di dalam Ramadan. Ramadan harus kita sempurnakan sholat kita karena ayat puasa berkaitan dengan sholat. Yang kedua, ayat puasa berkaitan dengan zakat. Supaya Ramadan terakhir kita ini yang mempersembahkan yang terbaik. Di mana-mana kalau tahu itu yang terakhir, dia akan persembahan yang terbaik. Bahkan sholat aja harus diyakini, ini sholat yang terakhir. Maka sekusuk mungkin. Setelah sholat ini saya nggak sempat sholat lagi. Itulah memang bagus. Tema yang diambil, cocok sekali. Karena Nabi mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Kamu harus menyiapkan 5 waktu sebelum 5 waktu. Hidupmu sebelum matimu. Sebetulnya 1 ini cukup. Tapi kenapa kok hartamu, kayamu sebelum miskinmu, waktu sempatmu sebelum waktu sempitmu, sehatmu sebelum sakitmu, kok nggak sampai 5? Mudamu sebelum tuamu. Sudah 1 saja, hidupmu sebelum matimu itu. Itulah bahasa hadis. Ada taukid, ada stressing. Karena kadang-kadang orang lupa tentang sehat, lupa tentang kekayaan, lupa masa muda. Begitu mau pensiun baru merasakan. Lupa ketika dia masih hidup. Makanya bagaimana kita menyiapkan 5 waktu sebelum 5 waktu. Luar biasa. Maka dari sisi ini, siapkan kita selama Ramadan 1, pastikan hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, berkaitan dengan nisab zakat. Bahwa setiap kekayaan kita, penghasilan itu ada 2,5% yang harus kita berikan orang miskin. Orang yang tidak zakat itu kurang ajar karena dia mencuri miliknya orang miskin. Kalau mencuri miliknya Pak Edi, Pak Indra masih lumayan lah, asetnya masih banyak. Ngambil kok milik orang miskin, itu kurang ajar. Walaupun jangan dilakukan, terus ngambil tempatnya Pak Ahmad Musafi, jangan. Gitu. Ngambil tempatnya Dr. Debbie, ya saya tahu itu istrinya aja kerja, apalagi suaminya. Itu artinya apa? Pasti asetnya banyak. Itu kapal keruk kalau dalam bahasa ini. Kalau teman-teman dosen itu kalau nyebut suami istri kerja itu termasuk kapal keruk karena harusnya workshop, suami work, istrinya shop, ini work. Nah, jadi work shop artinya. Nah, jadi sisi ini sekali lagi luar biasa. Tapi kalau ngambil miliknya orang miskin itu kurang ajar. 2,5% harta kita itu miliknya orang miskin.
Walaupun di Indonesia ada yang lebih parah, ngambil milik orang miskin dibagi-bagikan orang kaya. Bansos itu milik orang miskin malah dibagi-bagikan pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai. Kurang ajar itu. Nah, maka sekali lagi bagaimana kita menyempurnakan zakat. Yang ketiga, ulama mengatakan turunnya ke bagaimana kita menghormati orang tua. Walau karena kafiran, walaupun orang tuanya itu beda faham, beda aliran, beda agama. Bagaimana kita bakti? Makanya ada ulama yang mengatakan, bukan dari hadis, tapi dari ulama, disarikan dari hadis. Seluruh amalan Ramadan mu'alaqun bainas sama wal ard. Seluruh ibadah kita itu bisa menggantung di langit. Tidak sampai laporannya ke Allah kalau kita durhaka pada orang tua. Tentu kalau Bapak Ibu bisa paham, tapi untuk anak-anak yang belum nikah, tidak paham. Bagaimana orang tua ini dititipi ridho dan murkanya Allah. Ridhonya Allah pada ridho orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Saya hafal hadis ini jauh sebelum saya nikah. Tapi begitu saya paham ketika saya sudah nikah. Bagaimana orang tua itu begitu luar biasa kasih sayangnya pada anak, tidak diimbangi kasih sayang anak kepada orang tua. Nyatanya kalau anaknya sakit, orang tuanya ikut sakit. Tapi tidak sebaliknya. Orang tuanya sakit, anaknya belum tentu merasa sakit. Saya pernah ketika istri saya harus ada tugas ke luar negeri, saya harus nungguin 3 anak saya. Dan kebetulan 3 anak itu yang sakit, 2 panasnya luar biasa, maka saya sampai berdoa, ya Allah, yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Ternyata orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Tapi belum tentu di antara yang ikut Zoom ini mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya dah pikun, ya Allah, yang pikun saya saja, biar orang tua saya menggantikan saya jadi dokter, SPOG, ini ada yang mau nggak? Ada yang mau. Bahkan orang tua mau ngisep ingus anaknya. Ketika anaknya sakit, dia nyedot umbeli anaknya. Ketika anak bayi, ada seorang orang tua saya pernah lihat langsung. Bagaimana kepanikan seorang ibu, anaknya waktu bayi pilek, dia sedot ingusnya. Tapi jujur di antara yang hadir sini, adakah yang mau nyedot umbeli bapaknya? Itu. Bapak pilek, Pak, tidak sedot umbelmu. Ada yang mau? Maka kenapa ini? Makanya seluruh perintah bagaimana berbakti kepada orang tua itu digandeng langsung bakti pada Allah, langsung disambung. Tidak ada yang terputus. Setelah kamu berbakti pada Allah, bagaimana kamu punya bakti kepada orang tua. Yang keempat, ayat yang bersamaan dengan puasa adalah jihad. Waktu itu perang, yaitu perang Badar, itu berkaitan dengan Ramadan. Maka jahada yujahidu, jihadan bukan berarti perang, tergantung kondisinya. Kalau diperlukan perang, kita harus siap. Iya, kalau diserang musuh. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tidak bisa nyerang orang lain. Karena jahada yujahidu, jihadan adalah sungguh-sungguh dalam beragama. Maka kesungguhan kita dalam beragama itu dituntut. Kenapa? Karena wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik di mata Allah itu ketika dia sungguh-sungguh memahami agama. Karena agama itu harus dipahami oleh seluruh manusia. Kalau ilmu kedokteran fardunya kifayah. Tidak semua orang harus tahu ilmu kedokteran. Tapi ilmu agama semua orang harus tahu. Dari mulai presiden sampai kiri, jembel di bawah jembatan, dia harus tahu ilmu tentang wudhu. Kalau wudhu nggak beres, maka walaupun dia dokter, wudhunya nggak beres, mulai mohon maaf, dia di kuburan, di alam kubur sudah mulai disiksa karena wudhunya nggak beres. Kenapa? Karena kalau wudhunya di mana orang yang nggak beres kencingnya. Kenapa? Kalau kencing nggak beres, wudhunya nggak beres. Wudhu nggak beres, maka sholatnya nggak beres. Kalau sholat nggak beres, seluruh amalannya nggak diterima. Maka inilah pentingnya. Saya ulang, bagaimana Ramadan ini menyempurnakan kita, bagaimana mendapatkan berkah, yaitu membangun hubungan yang baik kepada Allah. Yang kedua, berkah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam hidup. Apa wujudnya? Wujudnya ketenangan, kecukupan, rasa aman. Anak muda dinasihati, itu adalah berkah. Karena kerja, jadi dokter, jadi apapun tenaga medis ini, maka yang penting adalah berkah. Bolehlah teman-teman dari dokteran ini gaji per bulannya 50 juta cukuplah. Hidup di Banyumas 50 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Sulit dinasihati. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuannya bayi. Maka hilang berkahnya. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang, aman, damai. Tentu yang 100 juta, itulah berkah.
Keberkahan ini sangat. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Saya kalau kasih selalu, mohon maaf, selalu kalau saya ngasih parenting, selalu pertanyaan mengenai kecanduan gadget. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang. Begitu handphonenya berdering, langsung lari. Kalau ada anak dokter-dokter di ID, ini, mohon maaf Banyumas ada seperti itu, maka kalau minta uang, jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone itu hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Gimana seorang anak, dia yang melahirkan, yang membiayai begitu rupa, tapi didahulukan handphone, yang belikan pulsa juga orang tuanya. Maka bagaimana parenting? Kapan-kapan kita bicara khusus mengenai parenting. Gitu. Nah, karena saya salah satu klien saya ketua Gerhana Gerakan Hadang Narkoba. Salah satu klien saya adalah anak dokter yang kecanduan narkoba. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ibunya, ibu yang saya sekarang baru dalam bimbingan rehabilitasi, itu pernah ditangkap polisi gara-gara membelikan sabu. Karena anaknya sudah menyorek darah gitu, sudah ngisep darahnya sendiri, maka dia melihat dalam keadaan sako, sakit karena puto. Itu sampai dia ngiris-iris tangannya sendiri. Maka dia beli, karena nggak pernah beli, ketangkap polisi. Ternyata ada jaringannya, ada cara belinya itu. Harus tidak saling kenal, harus ngambil di mana, tapi ternyata terjebak. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sekali lagi, berkah itu. Inti dari berkah yang keempat. Saya ulang, berkah itu sifatnya ilahiyah, maka nggak mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya dapat berkah kalau jauh dihubungkan dengan Allah. Gajinya berapa miliar kalau sampai nggak sholat. Yang kedua, berkah ini, mohon maaf, sifatnya tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ketiga, unmeasurable, tidak bisa dihitung. Nggak bisa Pak Ahmad Musafi dapatnya 2 ton, Pak Indra dapatnya 3 ton, Pak Edi dapatnya 2 kilo, Debbie dapatnya 2 on, Bu Novita dapatnya cuman 3 kuintal saja, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi inti dari berkah apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada 2 aspek. Bertambahnya kebaikan itu, 1, kita meningkat menjadi lebih baik. Jadi menjadi ibu yang lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Yang kedua, ziyadatul khair itu selalu datang kebaikan-kebaikan kita kepada kita. Kita semakin tenang, kita semakin, itu namanya dapat berkah. Yang datang kepada kita adalah kebaikan demi kebaikan. Apapun menjadi kebaikan bagi kita. Itu makna berkah. Itu. Maka mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa yang harus dilakukan itu? Maka untuk menjamu Ramadan ini supaya kita, madrasah kita ini lulus dengan cum laude. Karena Ramadan ini adalah madrasah. Ini adalah tempat di mana ini kampus Ramadan ini kita lulus dengan cum laude. Sekarang dibaca Pak Edi. Surat Al-Imran ayat 17. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah ini. Supaya Ramadan kita maksimal. Al-Imran 17 terjemahan aja, atau siapa yang sudah ketemu? 17 ya. Ya. 17. Ya. Al-Imran 17 yang artinya juga orang yang sabar. Sabar, satu dulu, sabar. Sabar dalam 3 hal. 1, sabar dalam musibah. Itu dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu pertama dia kaya raya, sukses dunia. Sampai setan iblis itu ngiri. Wajar saja masih beribadah kepadamu ya Allah, karena dia serba kecukupan. Dia dari dokter spesialis, mobilnya Alphard, walaupun Alphard juga disyukuri karena ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada, hidup adalah anugerah. Rumahnya bagus, tempat prakteknya oke, di mana-mana nama dia segala macam, dia konsultan, dia dosen, dokter segala macam. Wajar saja masih dia itu. Tapi diuji oleh Allah. Kamu belum tahu. Ayub ini orang yang sabar. Maka pertama diuji hartanya dihabiskan oleh Allah. Dia jadi ODP, orang tidak punya penghasilan. OTG, orang tanpa gaji. Dia gagal panen. Tidak hanya itu. Oh, wajar aja dia masih anak, istrinya masih banyak. Akhirnya apa? Dia kena banjir likuifaksi. Banjir itu membelah bumi, rumahnya tenggelam, dan 10 anaknya tenggelam bersama. Ditelan bumi. Kita itu kehilangan 1 anak aja sulit move on. Ini 10 anaknya. Tapi tetap memuji Allah. Habis itu sakit. Sakitnya bukan sehari 2 hari. Sakitnya 18 tahun.
18 tahun sampai dia buta. Di saat buta ini pun dia masih beribadah pada Allah, maka masih diuji. Oleh iblis wajar aja masih ditemani istri yang setia begitu. Ternyata istrinya pun tergoda oleh setan. Akhirnya dia meninggalkan Ayub. Dan ternyata banyak tipe istri-istri tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang abang melayang. Makanya paling susah kalau kita punya istri itu pinter cari duit. Karena kalau istri pinter cari duit, kita nggak bisa nyimpen duit. Karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Diselipkan di buku aja ketahuan. Itu. Katanya dia diberikan semuanya. Ini kok ada uang di buku ini uang apa? Ada dolar di buku ini uang apa ini? Ini uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Masa luar biasa. Dari sisi ini sekali lagi, walaupun akhirnya bernadar. Istriku, aku dalam keadaan kaya dulu merapat terus. Nempel kayak perangko. Tapi begitu saya sudah sakit, ternyata engkau tidak setia padaku. Kalau nanti engkau kembali dalam keadaan aku sudah sehat, kaya raya, datang lagi, aku pukul kamu 100 kali. Supaya kamu jera. Dan betul, akhirnya kekayaan pulih, kesehatan pulih, segala macam, istrinya balik. Walaupun akhirnya Nabi Ayub tidak boleh, dilarang Allah untuk melakukan nadarnya. Makanya nadar boleh dilakukan, dilarang dilakukan, dan sunnah dilakukan. Nanti ada syarat-syaratnya. Akhirnya boleh dilakukan hanya sekali. Sampai hari ini, kebolehan mukul istri itu nanti ada, ketat syaratnya. Seorang suami itu boleh mukul istri. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 34, istri boleh dipukul, tapi syaratnya ada 10. Saya nggak mau terang, tapi kalau saya nggak terangkan dari fitnah nanti. Kapan suami boleh mukul istri? 1, kalau ada istri yang melanggar agama, berbuat maksiat. 2, terbukti secara nyata. Kalau dulu ada saksi, kalau sekarang ada CCTV jelas, apalagi terekam, itu semuanya. Ada CCTV-nya. Yang ketiga, kalau dia tidak mau beribadah, tidak melakukan ibadah wajibnya. Yang keempat, kalau dia pergi tanpa pamit. Perginya bukan ke pasar cari hanya cari menduan ke sawangan gitu, bukan gitu. Bukan cari belanja di mall itu, bukan, tapi perginya ke Eropa gitu. Belanja tapi ke Eropa 6 bulan baru pulang, boleh dipukul. Berikutnya kalau istri tidak taat pada suami, dan berikutnya kalau istri itu tidak mau berdandan. 5 hari baru mandi sekali, baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, kerokan terus. Dasteran tok, itu masa luar biasa. Daster terus seminggu digantung dipakai. Pada istri dokter kok makannya semuanya. Daster siji penitine 8. Nah, itu makan. Kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih. Koyok salon pas begitu rupa itu. Dan lagi kalau itu pun tidak boleh dipukul di wajah. Tidak boleh memar, tidak boleh keluar darah, dan Abu Qatadah menambahkan boleh memukul istri hanya pakai alat tidur. Pakai bantal, pakai guling, pakai selimut. Itu boleh. Itu pun nggak boleh di wajah. Jadi kalau nanti istri Pak Edi melanggar, pukul pakai guling. 2 kali melanggar pakai guling, 3 kali melanggar pakai guling, 4 kali masih melanggar, pakai guling, dalamnya kasih linggis. Biar berasa itu semuanya. Jangan, itu KDRT namanya. Ya, dari sisi ini sekali lagi, kesabaran yang kedua adalah Nabi. Sabaran yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim lama nggak punya anak sampai istrinya nyuruh kawin lagi. Maka idealnya para laki-laki kalau mau kawin lagi yang nyuruh istrinya. Masa seorang Nabi nggak punya keturunan? Tapi begitu nikah lagi dengan Hajar, hadiah dari Fir'aun karena bapaknya Ibrahim itu CS-nya Fir'aun. Temannya Fir'aun. Dihadiahi satu budak yang cantik, dinikahi Hajar. Tapi ternyata 80 tahun nggak punya anak, 84 tahun baru hamil. Begitu hamil aja suruh tinggal pergi. Untung yang jadi Hajar itu bukan Dokter Debbie, Dokter Novita. Saya nggak bayangkan kalau yang jadi Dokter Debbie, istrinya Ibrahim Dokter Debbie. Kurang ajar kamu itu. Laki-laki nggak tanggung jawab. Sudah mengamili, tinggal pergi. Dan ditinggal perginya bukan sehari 2 hari. 13 tahun. Ditinggal ke Palestina. Nabi Ibrahim suruh pergi ke Palestina, istrinya hamil sendirian wanita hamil sendirian. Biwadin ghairi dijar'in. Tidak dikasih handphone, nggak ada pulsa, nggak ada sinyal di situ.
Tidak dikasih deposito, nggak ada kartu ATM, nggak ada, Masya Allah, nggak ada, Masya Allah. Dia tidak punya, koin apapun nggak punya. Luar biasa. Maka hebat sekali istri yang sabar terhadap perintah Allah, ditinggal suaminya. Begitu anak lahir, mohon maaf, suami masih ada di Palestina, 13 tahun kemudian pulang. Pulang pun ayat yang turun sekarang dibaca Pak Edi, surat As-Saffat 102. As-Saffat 102. Pak Edi, Dr. Debbie, Dr. Novita, silahkan yang bisa nyari sebentar, browsing sebentar. Itu. Lain kali kalau jadi host, Dr. Edi beli paket giganya yang 30 giga, biar masih ada kuota. Jangan wifi-nya numpang di rumah sakit terus ya. As-Saffat 102. Ya Dr. Debbie, biar ini. As-Saffat, biar sesekali baca Quran ya. Terjemahnya aja nggak apa-apa. As-Saffat ayat berapa? 102. Surat ke-37 As-Saffat ayat 102. Ya, ini untuk memudahkan pemahaman sabar atas itoah. Karena sabar itu ada 3, sabar anil musibah, sabar alal itoah, sabar anil maksiyah. Kesabaran yang dicontohkan para nabi, karena nabi adalah manusia yang sempurna di hadapan Allah dalam amriyahnya, maka saya untuk memudahkan bagaimana Nabi Ayub menghadapi musibah, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi kesabarannya. Ya, ayo. Ya, jadi terjemahannya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia, Ibrahim, berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Satu ayat ini sebenarnya ada 15 learning point. Ada 15 faedah dari ayat ini. Tapi nggak mungkin saya terangkan semua. Betapa seorang ibu bisa mendidik anak yang taat luar biasa. Ibu ini jadi madrasahnya. Kenapa ditinggal suaminya, ditinggal bapaknya, dididik ketaatan yang luar biasa. Nabi Ibrahim sabarnya lama nggak punya anak, mau punya anak suruh tinggal pergi. Begitu ketemu, suruh nyembelih. Dan Ismail luar biasa. Untung Ismail itu bukan orang Purwokerto, bukan orang Banyumas. Bayangkan kalau Ismail itu orang Cilacap, Purwokerto, dan sekitarnya. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu nak, ini perintah agama, perintah Allah, maka pikirkanlah. Kalau itu yang jadi orang Banyumas, apa yang tidak? Oh ya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya nyembelih Bapak. Bapak ini dulu mama lahir aja nggak nungguin, sekarang baru pulang 13 tahun mau nyembelih. Dasar Bapak apa itu? Tapi apa jawabannya? If al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ini perintah agama, ini Bapakku, ini perintah agama, lakukan. Insya Allah saya termasuk sabar. Walaupun akhirnya setelah mau disembelih, siapapun yang umroh haji, tempat untuk menyembelih ini diabadikan di Musdalifah, di Mina sana, tapi dari Musdalifah ketahuan. Nanti tolong kalau umroh haji berhenti di bawah stasiun Musdalifah. Lihat ke atas ada tugu kecil, ada lubangnya kecil di bawah istana raja, itu di sana akan kelihatan di mana tempat Nabi Ismail mau disembelih. Inilah kesabaran, taat kepada Allah apapun. Ibu yang sabar, anak yang sabar, bapak yang sabar, maka diabadikan sampai hari kiamat. Ibrahim jadi makom Ibrahim di Mekah itu. Ada Hijr Ismail, ada Sofa dan Marwah, mengabadikan 3 orang mempesona di dunia ini. Karena kesabarannya. Kesabaran yang terakhir adalah kesabaran dari maksiat. Yaitu dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa Nabi Yusuf masih handsome begitu rupa, diperdaya seorang wanita. Kok nggak mau? Sekali lagi, wanitanya itu Miss World-nya Mesir. Ratu kecantikannya orang Mesir. Jauh lebih cantik daripada yang ikut Zoom ini. Ini yang ikut Zoom nggak terlalu bening banget. Ini, mohon maaf, biasa-biasa aja lah itu. Nah, tapi Masya Allah. Maka inilah kesabaran. Maka jauhi maksiat. Ramadan ini lakukan dengan sabar. Kembali ke surat Al-Imran ayat 17. Ayo.
Ali Imran 17 udah ketutup lagi. Ya. Ya. Orang yang benar. Orang dalam kebenaran, maka bagaimanapun juga ini wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka ayat yang dipakai ini oleh Pak Indra tadi, Masya Allah, yang tadi disampaikan Pak Zainuri, Masya Allah, itu bagaimana wal asr, tetap dalam kebenaran. Inilah yang dilakukan selama bulan Ramadan, satu kesabaran. Kenapa? Karena Ramadan juga disebut oleh para ulama Syahrus Sabr. Karena sama. Ramadan itu imsak itu menahan diri, sabar juga menahan diri. Menahan diri dari nafsu, menahan diri dari makan dan syahwat, sama. Maka pahala sabar sama dengan pahala puasa. Tak terhingga, tak terbatas, Allah sendiri yang ini. Maka ini bukan Syahrus Sabr. Ini bulan Ramadan juga Syahrus Sabr. Tetap dalam kebenaran. Terus, yang ketiga. Orang yang taat. Senantiasa taat. Maka madrasah Ramadan ini harus jadi madrasah yang kita bisa kumlot kalau ada kesabaran dalam kebenaran dan taat. Bahkan terakhir orang yang menginfakkan hartanya. Orang yang berinfak, itu orang yang infak, orang yang senantiasa peduli. Yang kelima terakhir ya. Dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Sebelum fajar itu waktu sahur. Waktu sahur itu dia istighfar, bukan nonton drakor, bukan nonton TV. Kecuali Indosiar pas setiap habis sahur, setiap hari. Ada saya sama Mama Dedeh, ya. Kecuali Indosiar atau TV One, saya dengan UAS di situ. Atau Kompas TV, atau CNN atau Trans 7. Itu yang nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Ya, baik. Saya rasa itu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita jangan-jangan ini Ramadan terakhir, karena ada 3 misteri mengenai kehidupan kita. Kematian itu ada 3 misteri. 1 auqat, 2 amkan, 3 asbab. Auqat sampai hari kiamat kita tidak tahu kapan mati kita. Dan untung manusia nggak tahu kapan matinya. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Setiap orang ketemu pasti akan tanya, kapan mati? Wah, kurang 3 tahun. Wah, saya kurang 2 bulan. Wah, saya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah cerah. Dan untung mati itu nggak urut abjad. Bayangkan kalau mati urut abjad, mati yang pertama adalah Dr. Aryadni. Ya. Yang kedua B itu siapa di sini ada. Yang pertama Ahmad Musafi A, ya itu. Baru nanti B, baru C Chandra, B Budi, C Chandra, baru D Debbie, baru E Edi, itu semuanya. Ya. Baru F W lama, Wijayanto lama, itu. Mohon maaf, Pak Indra dulu, itu semuanya. Itu baru itu. Novita dulu, baru W. Nani, Novita itu baru Wijayanto nanti. Tapi nggak mesti, bisa saja dari Z, dari Zainal bisa, dari Zainuri bisa. Tapi seringnya dari A, dari Arifin Ilham, Ali Jaber, gitu biasanya. Baru nanti B, C, D, baru Debbie, baru Edi, baru W, nanti belakangan. Nah, dari sisi ini, Allahumma amin. Nah, dari sisi ini sekali lagi, mohon maaf, kita tidak al-qad. 2 tidak tahu amkan. Tidak tahu di mana. Dalam surat Luqman, ayat 34 sampai dikatakan, manusia tidak tahu di mana, di bumi mana dia akan mati. Saya pernah tanyakan ini kepada Mama Loren. Live di Trans 7. Katanya punya Indigo, saya ditanya. Oh, ini punya Indigo bisa tahu apa yang terjadi besok pagi. Kalau Bang tahu, saya tanya Mama Loren. Tahu nggak matinya di mana? Untung dia jawabannya, oh kalau itu saya nggak tahu. Sebab logikanya kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Purwokerto. Malaikat Israel mau nyabut kemana, dicari nggak ketemu. Yang ketiga, tidak tahu asbab. Apa penyebab kematian kita. Karena kesalahan di Banyumas dan sekitarnya ini, kalau ada orang mati, ada 3 kesalahan mindset. Pertama, selalu ditanya usia berapa. Nggak ada hubungannya, mati itu tidak ada hubungannya dengan usia. Anak kecil mati banyak, anak muda mati lebih banyak, orang tua mati apalagi. Yang kedua, selalu ditanya sakit apa. Mati nggak harus sakit. Orang sehat segar bugar terus mati banyak. Orang itu mau makan kacang mati, ada makan kacang di bis, bisnya tabrakan, mati juga. Orang habis mendengarkan Zoom terus mati banyak. Kalau yang
narasumber mati jarang. Yang banyak itu yang dengerin. Itu semuanya. Mati itu kapanpun, dimanapun. Kita tidak tahu penyebabnya, kita tidak tahu di mana, dan kita tidak tahu apa. Inilah maka pastikan kita musfik, jangan-jangan ini Ramadan terakhir, karena kematian itu pasti, maka persembahan yang terakhir. Ini sudah 1 jam lebih, ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali ini. Ini enak sekali ide ini, mengundang saya tanpa jemput, tanpa nganter, nggak dikasih minum sama sekali. Mohon maaf, ini saya belum tidur full ini karena sejak tadi malam siaran Indosiar sampai subuh sahur sampai jam 5. Tadi saya sudah ke Amerika, ini tadi jam 7. Teman-teman nyaris keliru karena saya tulis jam 7 itu saya pikir 7 malam. Ternyata 7 malamnya sana. Jadi pagi di sini ya sama Imam Samsi tadi. Nah, ini sambung menyambung. Udah itu saja. Udah berasa haus ya. Ya, saya kembalikan Dr. Edi, silahkan. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, boleh yang saya sampaikan atau yang lain-lain. Itu misalnya kalau suami saya kawin lagi itu saya bunuh apa saya bunuh diri, tapi nanti yang jawab bukan saya, yang jawab Pak Ahmad Musafi. Ya, luar biasa Ustadz. Ya, ini 1 jam Ustadz. Ya, luar biasa dengan kesibukan Ustadz yang sedemikian rupa masih bisa menyempatkan diri. Ya, ini mungkin kita sambung banyak sekali pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Ustadz. Nanti bisa kita diskusikan. Ya, nanti kalau ceramahnya belum sampai waktunya berarti tanya jawabnya bisa mundur nih Ustadz ya. Iya. Berarti tanda tangan saya 2. Satu tanda tangan atas nama Tausiah, kedua. Ini ada pertanyaan mengenai dari Pak Tatung Ustadz. Ya. Apa dan bagaimana seorang Muslim ciri-cirinya atau tanda bahwa puasanya itu diterima oleh Allah? Tanda-tandanya sederhana ketika dia mendapat berkah, mendapat ampunan, dan dapat rahmat. Ciri paling utama, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah ketika kita bertambah kebaikan kita. Maka yang tahu diri kita sama Allah saja. Apakah kita semakin dekat? Cirinya gimana? Dibaca surat An-Nisa ayat 36. Ciri bahwa puasa kita berhasil ketika kita itu. Kuatkan akidah, akidah semakin kuat tadi. Gimana motonya Pak Edi? Kuatkan akidah, apalagi tadi? Optimalkan ibadah. Optimalkan ibadah. Nah, kemudian satu lagi apa? Kuatkan akidah, optimal apa Dr. Debbie? Dan perkuat ukhuwah. Perkuat ukhuwah. Nah, itu di surat An-Nisa ayat 36. Jadi hablum minallah dan hablum minas. Apakah kita berhasil apa tidak? Indikatornya ini. Ya. An-Nisa 36. Ya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Ya. Dengan sesuatu apapun. Ya, satu, kalau kita bebas dari syirik, kalau kita semakin baik takarub dekat dengan Allah. Baik syirik isti'anah, baik syirik mengenai zat, sifat, bahkan syirik ibadah, syirik hukum. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang akidah ini. Termasuk syirik dalam hal bagaimana kita bebas semuanya syirik itu karena Allah lillahi dinul khalis. Allah tidak menerima ibadah seseorang yang bercampur dengan syirik. Allah itu sangat sensitif terhadap syirik. Kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat di hadapan manusia beda dengan di hadapan Allah. Kalau ada orang mencuri motor sama menyembah batu, kira-kira ada orang di Cilacap Purwokerto nyuri motor sama menyembah batu, yang dianggap kriminal, yang ditangkap polisi, yang dipenjara, kira-kira yang nyuri motor apa yang menyembah batu? Yang nyuri motor, tapi bagi Allah yang kurang ajar betul adalah menyembah batu. Sekali kita ke dukun aja 40 hari sholat kita nggak diterima. Maaf, bebaskan dari syirik, dari pedukunan, dari pawang hujan rara, semuanya segala macam. Bebaskan itu semuanya, ya. Nah, dari kesirikan. Oh, sepatu pakai satu, saya ambil sepatu. Ya. 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 Terus ya, lanjut. Sepatunya di mana? Dari bukan itu belum selesai. Ayat sepatunya aja ambil sepatu. Ayatnya belum. Sudah menanyakan mengenai ayatnya belum selesai. Oh, ayatnya tadi ya. Ya. Lanjutan yang An-Nisa 36 ya. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ya. Karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tangga jauh, teman sejawat, dan ibnu sabil, serta hamba saya yang kamu miliki. Ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
Inilah indikator. Kalau kamu lebih baik kepada orang tua, kepada tetangga, Ibnu Sabil, seluruh manusia. Sebenarnya 9 itu seluruh manusia. Tetangga dekat, tetangga jauh. Dan hebatnya ayat itu tidak bicara tetangganya muslim atau non-muslim. Tetangganya mau PDIP, mau Golkar, mau PKS, P3, enggak peduli. Yang penting tetangga. Jadi indikator kita baik apa tidak, ketika hablum minallah kita oke, yang kedua hablum minannas. Nah, kita apakah sedekah kita semakin baik, apakah ibadah sholat kita semakin tertib, itu semuanya adalah indikator. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Ya. Ya. Jadi ini banyak saya rangkum jadi satu, menanyakan mengenai, mungkin dari beliau-beliau juga sudah menanyakan pada Ustadz yang lain, cuma mungkin meyakinkan saja Ustadz mengenai hukum suntik pada puasa ini Ustadz. Boleh. Dalam kondisi tidak mendesak. Boleh ya Ustadz ya? Nggak apa-apa, boleh. Itu kecuali kalau suntiknya ya, dari lubang untuk hidung atau lubang mulut nggak boleh. Ya, karena intinya itu termasuk makan minum. Tapi kalau suntik itu nggak ada masalah. Kalau infus atau gimana, Ustadz? Pada niat awal. Karena yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk dari ke perut, dari apa? Dari dalam fikih ya, itu lubang hidung, lubang telinga, lubang pokoknya yang ke sana. Tetapi itu disebut langsung. Intinya makan dan minum. Sebetulnya dari tetes mata itu masih khilafiyah, debatable. Tapi lebih aman memang tetes mata dilakukan memang jangan pas puasa. Satu lagi dari lubang dubur, itu pun hanya pendapat ulama, bukan dari hadis. Jadi kalau kita berenang, apa gimana, misalnya, saya nggak tahu prosesnya, tapi kalau itu masuk dari sana. Tapi intinya adalah, termasuk. Muntah itu sendiri, itu sebetulnya karena sisa muntahnya khawatir ada yang ketelan lagi. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau nggak sengaja, jelas itu nggak ada masalah. Itu. Ya, jadi intinya adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja. Tapi nggak ada lah hubungan suami istri nggak sengaja. Masuk khilaf bareng-bareng, nggak mungkin. Ayo khilaf yuk, nggak mungkin. Nah, jadi dari sini. Makanya sampai dikatakan kalau itu lupa, nggak usah ditegur. Itu pendapat Imam Hanafi. Kalau ada orang sedang Ramadan, dia ada makan, jangan ditegur sampai dia selesai. Setelah selesai, lu kamu nggak puasa. Kok nggak ditegur? Allah sedang memberi rezeki kepada kamu. Aku nggak boleh ngiri. Tapi nggak usah berdoa, ya Allah, lupakan saya, ya Allah, biar saya makan. Ya, jangan. Ya. Dari sisi ini, karena itu orang lupa itu diampuni. Nggak ada masalah. Jadi suntik itu jumhur ulama membolehkan. Kecuali kalau niatannya beda. Infus biar cepat tetap kenyang, lah itu yang nggak boleh. Nah, tapi ya jadi infus biar tetap kenyang, itu yang nggak boleh. Karena nanti kumur itu boleh, tapi menjadi tidak boleh kalau kumurnya pakai sirup. Itu misalnya gitu. Ya kan itu ya, jadi beda. Nyicipin makanan itu boleh, nyicipin makanan boleh. Kalau kita jadi chef itu ya kita perlu tahu rasa itu. Tapi juga dilihat kadarnya, ada audit sosialnya. Nyicipi 3 piring itu bukan nyicipi itu. Wah, ini belum tahu prioritasnya itu ya itu. Maka nanti kembalikan pada hati kita. Ya. Nah, kembali suntik itu jumhur ulama membolehkan. Termasuk berarti dengan pasta gigi yang berkumur gimana, Ustaz? Ya, itu dikiaskan dengan Rasulullah itu selalu bersiwak. Siwak itu juga ada rasanya. Yang penting dimuntahkan. Itu. Ya. Keluarkan kembali ya, Ustaz ya. Ya. Tapi ada juga yang lebih cari aman. Ya tetap gosok gigi, tapi nggak usah pakai pasta gigi. Ada yang lebih aman gitu. Karena takut ada sesuatu yang itu sengaja dimasukkan. Tapi secara prinsip, bersiwak itu pun juga boleh. Siwak itu juga ada rasanya, siwak itu juga itu. Ya. Ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz, dari Ibu Lisa. Termasuk berbekam ya, berbekam. Rasulullah SAW itu waktu puasa berbekam, keluarkan darah. Keluar darah yang batalkan itu keluar darahnya wanita. Itu. Tahu ya yang PMS ya. Ya. Ya, lanjutan pertanyaan dari Ibu Lisa ini, Ustaz. Bagaimana dengan seorang keseharian ibu rumah tangga yang tugasnya tiada habis-habisnya? Bisa juga meraih pahala ini di bulan Ramadan. Mungkin maksudnya amalan-amalan sunnahnya yang konkret, Ustaz. Padahal kan ini ibu rumah tangga ini kan pahalanya luar biasa, Ustaz. Bagaimana ini menjelaskannya, Ustaz? Ya. Jelasnya wandala ala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, dia dapat pahala sebagaimana yang difasilitasi.
Ibu bisa mendapatkan pahala jauh lebih banyak daripada orang yang berpuasa, daripada suami. Karena ibu menyediakan buka puasa untuk suami, untuk anak-anak, maka seluruh pahalanya mengalir juga pada ibu. Maka kenapa kerjaan dokter itu jadi jariah? Karena kalau kita niatkan seseorang, maka dia sehat, kita sudah mati pun pahala masih mengalir kepada kita. Karena kita ikut usaha menyehatkan dia. Gitu. Nah, makanya kita jadi wasilah kesehatannya. Maka seorang ibu bisa maksimal. Ibu itu nggak boleh melakukan kan hanya, apalagi sedang menstruasi pun bisa dapat pahala sama. Itu. Ibu menyusui anak saja sama dengan orang berperang. Masya Allah. Perang loh itu, hidup dan mati. Ibu nyusui sambil tiduran, kadang-kadang ibunya udah tidur, anaknya malah lari kemana-mana. Nah, dari sisi ini ada berserikat pahala. Nah, tetap kebaikan yang lain masih bisa dilakukan. Orang dalam keadaan menstruasi bisa wirid, bisa zikir, itu semuanya. Baca subhanallah wa bihamdi sambil ngaduk makanan. Itu disunahkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Karena ke kiri itu naik. Maka itu bagian dari pahala ibu. Masya Allah. Makanan jadi berkah. Karena didoakan tadi. Nah, jadi dari sisi ini aja sudah banyak yang bisa dilakukan. Itu. Ya, begitu. Ya, jadi ini juga menyambung tadi yang dijelaskan oleh Ustadz ya. Kami di sini kan dokter-dokter juga bekerja ini Ustadz. Kadang-kadang apa namanya, kita itu seperti kan niatnya memang ingin menolong Ustadz. Ya. Tapi kadang-kadang dengan karena ini suatu rutinitas, dianggap suatu mata pencaharian, dan akhirnya kita juga mendapatkan jasa, gitu ya, reward dari itu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah mengurangi pahala kita atau bagaimana Ustadz? Ada maksud, ada mau'ud. Maksud itu adalah tujuan, mau'ud itu hadiah. Saya tanya Dr. Edi, orang nikah itu tujuannya mencari kado atau mencari istri atau mencari pasangan? Ya, nikah mencari, itu pengen dapat pasangan apa dapat kado? Mencari pasangan. Pasangan. Ya, iya. Yang salah kalau saya nikah biar dapat kado. Nah itu salah. Kalau kadonya sedikit gak jadi nikah. Tapi kalau pengennya nikah, ada atau tidak ada kado, dia tetap ingin menikah. Jadi itu jadi bonusnya. Maka luruskan niat. Niatnya betul-betul. Perkara itu dapat mau'udnya, dapat hadiahnya nggak apa-apa. Itu bonusnya. Kecuali kalau pasang tarif yang begitu tinggi sehingga menyulitkan. Lah itu sudah tujuannya beda. Ada juga kemarin yang konsul saya itu dokter almarhum Allahyarham. Itu kalau saya dulu meriksakan istri, itu dokter kandungan. Pasti kenal lah dokter Anisah, dokter senior almarhum. Yeah. Itu kadang-kadang memang karena tidak sanggup karena pasien itu begitu rupa dan sulit makanya dia membatasi dengan apa? Pakai tarif yang agak tinggi tapi dia bagikan untuk kesejahteraan. Supaya apa? Memang biar yang lain-lain juga berbagi pasien. Nggak apa-apa, tujuannya baik juga artinya. Karena kewalahan kalau ini. Makanya nanti cari yang premium biar nggak apa-apa. Dia tempat konsul saya nggak apa-apa. Kalau memang tujuannya bukan apa-apa. Karena biar nanti dokter-dokter kandungan yang lain itu. Apalagi Pak Edi juga. Nah itu boleh. Yang penting, tapi semangatnya dulu, niatnya dulu, diluruskan dulu. Nah itu bagian dari bonusnya nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi menyambung dari Bapak Tatung nih, pertanyaan mungkin hampir sama Ustaz. Apa yang disampaikan oleh Ustaz ini konsepnya cukup luar biasa dan enak sekali kita bisa sepertinya semangat untuk menjalankannya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ini faktanya jauh dari konsep nih Ustaz. Jadi selain meluruskan niat, bagaimana cara meluruskan niat itu sendiri Ustaz? Ya, maka koreksi amal. Ya, niat itu dilakukan dalam 3 kondisi. 1, sebelum beramal. Sebelum kita melakukan sesuatu, luruskan dulu niat. Kedua, ketika beramal. Karena orang sholat saja bisa digoda setan ketika dia sedang sholat ada gangguan. Misalnya tadi saya contohkan, di belakang ada calon mertua, ada dia ada profesornya saja, itu jadi gangguan. Wah, ditunjukkan itu. Jadi beda kaifiatnya. Jadi ingin pamer, ingin semuanya. Maka koreksi setelah dalam beramal. Yang ketiga yang sulit, setelah beramal. Jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat, bahkan jangan menyakiti. Nanti dalam surat Al-Baqarah 262, 264 isinya sama. Jangan kamu mengungkit-ungkit. Itu tanda itu. Ya.
Ya, bentar saya masih Zoom. Ya, nanti ada. Ya, mohon maaf karena istri yang telepon. Ya, lupa kak ini. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi luruskan niat. Ada sekaligus jawab yang lain-lain ya. Ada 5 kondisi kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah untuk mempertahankan itu. Supaya kita tetap istiqomah. 1, diperlukan bi'ah, suasana. Suasana agama itu semuanya harus ada. Di ruang praktek, pastikan ada Quran terjemah, ada sajadah. Itu. Karena kadang-kadang dituntut tidak bisa ke masjid terus karena ada harus operasi segala macam. Apalagi di off-skin kan nggak bisa ditunda. Itu. Makanya berat itu di off-skin lah itu. Karena dulu cita-cita saya juga ingin jadi dokter off-skin. Saya membayangkan awet muda banyak hiburan gitu. Untung Allah tahu niat jelek saya akhirnya nggak diterima. Padahal kakak saya dokter, adik saya dokter, itu. Ponakan saya dokter, saya itu 8 bersaudara, 5 jadi dokter. Jadi 8 juga karena dokter dapat dokter, adik saya dokter dapat dokter, kakak saya dokter dapat dokter. Itu. Sampai bikin rumah sakit mata di Solo, salah satu kakak saya. Dari sisi ini sekali lagi, mohon maaf, maka perlu suasana agama. Masuk mobil aja kalau bisa murotal Quran, apalagi Ramadan gini. Itu. Jadi ada suasana agama. Yang kedua, ada bitonah. Teman-teman yang beragama mulai dari WA group. Hari ini tolong dok, kalau ada WA group isinya kuliner, terus Bu Nani live saja. Itu Ramadan cuma kuliner aja. Itu tolong live dari grup itu Bu Novita, Bu Nani, itu Bu Devi, mohon maaf, mosok tiap hari yang nge-share makanan terus. Nge-share itu ya ayat Quran, hadis, ceramah, YouTube yang kaitannya tausiah. Nah itu namanya bitonah, teman dekat. Anak kena narkoba bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi karena teman dekat. Maka nanti ada ayat khusus memerintahkan untuk bersabar dengan teman-teman yang soleh. Yang ketiga, diperlukan ilmu. Maka Zoom meeting jangan nunggu pas Lebaran. Zoom meeting menunggu pas Ramadan. Ini aja karena Dokter Edi cari penceramah lain nggak bisa semua, akhirnya nelpon saya. Itu. Nah, dianggarkan khusus berapa sih sekali praktek atau paling tidak ya sekali operasi lah itu untuk ini murah aja, nggak perlu jemput, nggak perlu nganter, cuman nge-zoom aja kok. Singkat itu semuanya. Apalagi Dokter Devi suaminya udah dapat uang, ini udah kerja juga, Dokter Novita itu man. Dari sisi ini sekali lagi diperlukan ilmu, maka perlu guru. Super terakhir itu senantiasa berdoa. Setiap amal apapun ini mengendalikan semua suasana agama. Karena doa itu salah satunya menjadi silatul mukmin, menjadi tameng. Perhatikan baik-baik. Orang itu berbuat jahat tidak pernah berdoa. Itu mengendalikan amal baik. Gitu. Copet itu nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun nggak pernah. Orang mau tawuran, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran, nggak pernah. Orang mau pacaran, baik deh sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah, al-fatihah, nggak pernah. Nah, maka perlunya doa. Ibnul Qayyim menambahkan satu lagi, suruh dzikrul maut. Selalu ingat kematian. Jadi ternyata orang kalau ingat mati itu terkendali amalnya. Jangan-jangan saya pas berbuat begini nanti mati. Nah, ternyata mati itu menjadi pengendali amal. Maka sangat disarankan dzikrul maut. Sampai 145 ayat bicara tentang kematian itu. Ya. Wallahualam. Sudah cukup? Ya, masih ada lagi Ustadz. Banyak Ustadz. Wah, ya. Kalau banyak itu Ini, sudah di luar kontrak ini. Tapi ini Ustadz, kebanyakan memang tadi yang ditanyakan mengenai istiqomahnya ini Ustadz. Ya. Jadi saya rasa sudah banyak juga terjawab oleh Ustadz tadi mengenai apa memang betul kita suasana agamis ini ya Ustadz ya. Ya. Jadi kadang-kadang memang kita pun juga dalam keseharian itu sering ini Ustadz lupa ya kadang-kadang atau melupakan itu ya kadang-kadang ya kalau kita bisa jujur pada hati ini ya kadang-kadang juga sedih Ustadz. Ya apakah hal-hal yang seperti ini bagaimana cara menjaganya istiqomah ini setelah Ramadan berlalu, apakah ini bisa bertahan gitu? Bagaimana Ya, cara mungkin Ustadz ada cara istiqomahnya di mana Ustadz? Nah, tadi perlu bi'ah tadi, suasana. Ini suasana Ramadan itu kan suasana sekali. Orang mau menipu aja puasa-puasa kok bohong. Jadi seolah-olah kalau bohong nunggu setelah puasa itu.
Nah, puasa nggak boleh menipu. Jadi seolah-olah puasa nggak boleh nipu. Di luar puasa juga nggak boleh. Maka perlu suasana agama itu. Senantiasa berdoa, menuntut ilmu. Suasana itu pengaruh dari mulai pakaian kita. Orang itu pakai kerudung aja beda dengan orang pakai you can see. Pasti beda. Pakai rok mini itu sangat beda dengan orang pakai kerudung. Orang pakai peci sama enggak aja beda kok. Kita itu dengan pakai peci terkendali. Makanya saya enggak pakai jeans sobek-sobek di sini. Kenapa? Kalau saya pakai singlet akan beda. Nah, makanya anak kita saja nanti perilakunya beda kalau disuasanakan. Misalnya anaknya Dokter Edi dikasih baju polisi, baju tentara, langkahnya lebih tegap daripada Kapolsek. Itu ada suasana. Nah, maka ternyata pakaian mensuasanakan, lingkungan mensuasanakan, teman itu bagaimana pertemanan. Dan itu sabda Nabi semua. Cuman nggak saya sampaikan dalilnya saja. Ar-rajul aladin latasal fal yangdur man yukhalil man qarini. Seseorang itu kamu nggak usah tanya agamanya bagaimana. Lihat saja siapa teman dekatnya. Manjalis janis. Kalau ada kerohanian ini aktif, insya Allah ini punya pengaruh. Ya pengaruhnya tergantung pada kondisi kita masing-masing. Minimal dengan pengajian ini, habis ini nggak akan nyopet, habis ini nggak akan orang ke masjid itu pengaruhnya luar biasa loh. Nah, pulang dari masjid minimal paling banter cuma nukar sendal. Tapi nggak ada tawuran di masjid. Wah, di masjid tawuran saling bunuh 6 orang karena rebutan soft depan nggak ada. Makanya sebaik-baik tempat masjid karena ada suasana agama. Dalam penelitian Goldman itu disebut dengan God spot. God spot itu penting di semua tempat ada suasana agama. Selalu dalam lingkaran Tuhan. Makanya dokter praktek mau nyuntik disuasanakan. Bismillah diperdengarkan. Bismillahnya. Mau nyuntik saja Bismillahirrahmanirrahim. Itu diperdengarkan kepada pasiennya. Itu membangun suasana ilahiyah. Supaya tahu bahwa yang menyembuhkan bukan dokter, tapi dari Allah. Itu membangun. Di mana-mana bangun suasana agama. Makanya kalau bikin rumah saja, suasana agama. Ada kaligrafinya. Tapi yang pas, jangan kamar tamu dikasih kaligrafi, kulu wasrobu walatusrifu. Di kamar tamu kaligrafinya, makan, minum, jangan banyak-banyak. Itu orang pelit. Ya, gitu. Nanti kita, sesekali saya coba, saya mau ke Cilacap, ke Purwokerto, saya akan mampir di antara dokter-dokter ini, bagaimana suasana agama, saya cek satu-satu. Ya. Minimal menduan harus ada. Ya. Iya, Ustaz. Baik, ya, gitu ini, ya. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Awalia ini yang berkaitan dengan ayat Terakhir puasa ya, yang. Pak. Saya ini mau menyiapkan Zoom berikutnya. Sudah diingatkan tadi. Ya. Ya, jadi ini pertanyaan mengenai merawat orang tua, Ustaz. Jadi kadang-kadang mungkin karena orang tua, mungkin kadang juga mungkin ya sudah tua ya Ustaz. Jadi mungkin kan kelakuannya sudah berbeda. Ya. Jadi kadang-kadang ada rasa sebel ini dari yang ditanyakan ini. Ini bagaimana Ustaz untuk menindaklanjuti ini? Ya, makanya memang kita tahu bahwa kan berkata saja tidak boleh. Ya, makanya kalau misalkan di batin itu bagaimana? Iya, makanya ayatnya juga berkata begitu. Tidak ardalil umur kalau sudah bertua karena dikaitkannya. Pertama, kenapa doa orang tua itu ketika masih kecil? Karena orang itu sehebat apa, sekejam apapun waktu dia bayi itu beda perlakuannya dengan orang dewasa. Makanya Robbik fili wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Karena anak itu kalau masih kecil kasih sayangnya lebih penuh. Tapi begitu bakti kepada orang yang tua, orang yang sudah manula berumur tua. Atau dibaca aja ayatnya Al-Isra 23-24 itu. Disitulah perlu kesabaran. Nah, kenapa? Karena itu tanda cintanya Allah kepada kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Tanda Allah itu cinta kepada seseorang, maka diberilah ibtila, kesulitan. Semakin kita punya kesulitan, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan, semakin banyak dosa yang dihapus, semakin tinggi derajat di surga. Nah, maka disadari itu, supaya kita tahu ahamiyah, azimah, dan fadilah. Keutamaan, kemuliaan, dan keuntungannya orang yang sabar punya itu. Itu surganya. Allah kirim surga di rumah kita. Nanti akan menyesal kalau orang tua sudah nggak ada, karena jalan surgawinya berkurang. Dibaca? Ya. Ya, jadi yang 2-3 Ustaz nih. Ya. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak,
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau meminta keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Satu, ayat ini di bakti pada Allah, langsung sambung bakti pada orang tua. Dua, kalau dia sampai lanjut, karena perhatian itu menjadi lebih memerlukan kesabaran ketika sudah tua. Apalagi sudah tidak berdaya. Kadang-kadang piring belum dipinggirkan aja, kok nggak dikasih makan, padahal piringnya aja masih sebelahnya. Dan begitulah orang. Kita juga nanti akan begitu. Makanya suruh begitu seruan dalam agama, birru abaukum tabirukum abnaakum. Suruh berempati. Kalau kamu bisa baik kepada orang tuamu, insya Allah anak-anakmu nanti juga akan baik kepada dirimu. Karena apa yang pada anakmu tergantung ada pada dirimu. Jadi jangan anak jadi soleh-solihah kalau kita tidak soleh-solihah. Kalau kita nggak bisa bakti pada orang tua kita, jangan-jangan anak kita nanti juga nggak bisa bakti pada kita. Bayangkan kalau itu yang terjadi pada diri kita. Itu untuk membangun empati, membangun semangat supaya inilah jalan surgawi kita. Ingat, surga itu terbuka dari ini Allah berikan surga. Makanya wajar dong kalau surga paling tinggi itu para nabi, karena nabi cobaannya paling berat. Seberat-berat ibu memelihara orang tua, tidak seberat bagaimana Rasulullah dulu punya cobaan. Maka kalau dengan mengingat itu, insya Allah bagian untuk menstimulasi bagaimana amaliah-amaliah kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Di? Ya, kalau terkait tadi Ustaz, ini yang orang tua Ustaz. Ridho tadi yang disampaikan oleh Ustadz mengenai ridho walidainnya. Ya. Jadi apakah ridho Allah itu bersama dengan kedua orang tuanya atau misalkan hanya satu saja Ustadz? Misalkan satunya sudah meninggal. Atau kalau sudah meninggal misalkan seperti itu gimana Ustadz? Ya, orang tua itu ada tiga. Sebetulnya itu bicara tentang orang tua. Orang tua itu ada tiga. Satu, orang yang melahirkan kita atau yang mengasuh kita. Makanya Halimatus Sa'diyah juga orang tuanya Rasulullah. Itu. Siapapun yang punya. Yang kedua, orang yang menikahkan kita, yaitu mertua. Mertua itu adalah orang tua kita karena anak turun kita dari kinsib, dari kekerabatan dia. Yang ketiga, semua orang yang berjasa dalam hidup kita itu orang tua. Dan itu orang tua dalam Islam. Maka orang tua tidak terbatas pada satu, siapapun yang pernah berjasa pada kita. Itulah yang ada. Makanya sambungan dari hadis itu, man lam yuakir kabirona walam yarham shogirona falisamin. Orang yang bisa ada hormat pada orang tua, nggak ada kasih sayang pada yang muda, dia bukan golonganku, kata Nabi. Ya, baik Ustadz. Ya. Pertanyaan masih banyak, tapi mohon maaf itu strategi marketing biar nanti nanti biar diundang saya lagi. Iya. Ya. Waktu sudah membatasi Ustadz. Ya. Ya, terima kasih sekali Ustadz. Ini alhamdulillah ilmu yang luar biasa Ustadz berikan kepada kita ini supaya kita semangat menjalani separuh dari Ramadan yang akan kita jalani ke depan. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga bisa 11 bulan ke depan menjadi istiqomah ya. Jadi tetap semangat ini teman-teman sejawat maupun para jamaah sekalian, dan kita harapannya memang bisa mendapatkan rahmat dari Allah, karena masuk surganya kita bukan karena amalan kita, karena memang rahmat dari Allah. Mungkin ada closing statement Ustadz untuk bisa kita bawa pulang. Untuk memaksimalkan ini tolong dicatat baik-baik supaya kita maksimal dalam Ramadan ini. Setiap kita harus punya 5 times, punya 5 waktu. Setiap orang Islam harus mempunyai 5 waktu. Waktu yang pertama kita harus punya waktu me time. Me time yang di sini bukan me time ala Euro Amerika. Yaitu untuk manicure, pedicure, luluran, segala macam, cukur, bukan untuk itu. Tetapi waktu untuk Tuhannya. Khusus waktu kita pribadi dengan Allah. Sebagaimana orang sholat itu waktu untuk Allah. Maka walaupun ada telepon nggak akan diangkat. Karena ini waktu khusus untuk Allah. Ada telepon seperti apapun nggak mungkin baru sholat. Nggak mungkin. Ini urusan kita betul. Walau 5 menit, walau 10 menit. Syukur di sepertiga malam. Ini kalau waktunya panjang, orang Islam itu di waktu sahur itu suruh banyak istighfar. Nanti surat Ad-Dariyat 17-18. Ada waktu khusus walaupun 5 menit, 10 menit. Walaupun suami, walaupun ini waktu untuk Tuhan. Siapapun, walaupun dia diajak suami, diajak istri apa, tolong sisihkan dulu.
Walau 5 menit, walau 10 menit. Setiap hari harus punya waktu me time. Waktu untuk menyendiri takarrub adalah. Yang kedua, harus ada waktu couple time. Waktu untuk pasangan. Mohon maaf, Dr. Edi, habis ini, Dr. Debbie tolong perhatikan juga, Dr. Novita, itu, Dr. Nani, mohon maaf, habis sholat, habis isya, itu seharusnya langsung tidur, segera tidur, kecuali 3 golongan. 1, orang yang masih beribadah, 2, orang yang menuntut ilmu, 3, suami istri yang ngobrol. Allah senang, malaikat senang, suami istri yang ngobrol habis isya. Suami sendiri, istri sendiri, jangan dengan istri orang, ngobrolnya dengan suami sendiri, istri sendiri. Yang ketiga harus ada family time. Ya, waktu untuk keluarga. Gaji berapapun, karir hebat apapun, kalau keluarga berantakan nggak ada artinya. Pastikan ada family time. Yang keempat, ada public time. Waktu untuk sosialisasi, untuk kerja, untuk itu. Sebagaimana tugas Anda, bagaimana harus jadi profesional, proporsional. Yang terakhir, setiap kita harus punya waktu study time yang dimaksud adalah belajar ilmu agama. Wa ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Setiap hari kita harus belajar menuntut ilmu agama supaya nanti terpandu semua amal-amal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah sampaikan semua niat baik kita. Ramadan kita lalui dengan kumlot, kita menjadi lebih baik di hadapan Allah, baik di hadapan sesama manusia. Inilah kunci keberhasilan Ramadan kita, sehingga seandainya Ramadan nanti tidak kita temui, kita sudah mempersembahkan yang terbaik di Ramadan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebih yang mohon maaf, ini karena saya sudah diingatkan untuk Zoom berikutnya. Untung masih ada sambutan dirjen sih, tapi nggak apa-apa, sengaja. Mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, kami kembalikan kepada MC Dr. Devi. Terima kasih. Jazakumullah Dr. Edi. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Wijayanto dan Dr. Edi. Tausiahnya Masya Allah menyenangkan dan mencerahkan. Ya. Dan Bapak Ibu, Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan tausiahnya dan pesan kepada kami. Juga kami sampaikan terima kasih kepada para peserta Zoom yang Masya Allah hari ini tadi tembus di YouTube lebih dari 500 viewers dan di Zoom lebih dari 350 viewers. Terima kasih, Barakallah. Sebelum saya tutup, izin mengabarkan bahwa kemarin dari pihak panitia juga sudah melaksanakan kegiatan Festival Takjil tanggal 15 April 2022 jam 16 sampai 18 dengan kegiatan pembagian paket buka puasa Jumat bersama Rumah Makan Gratis Purwokerto dan pembagian Al-Quran sebanyak 330 yang diperoleh dari donatur IDI dan masyarakat umum serta pembagian jajanan dan minuman dari pedagang kecil untuk dibagikan secara gratis ke masyarakat sebanyak 4.500 porsi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi nggih dengan Dr. Edi, betul ya Dok? Jam 16 sampai jam 17. Insya Allah. Insya Allah ya Dok. Di Expert Talk Ramadan dengan tema puasa aman dan sehat untuk ibu hamil. Dan insya Allah juga akan ada kajian Ahad online berikutnya tanggal 24 April bersama Ustadz Aditya Prayoga, yaitu founder Rumah Makan Gratis. Pada tanggal 22 April 2022 juga insya Allah akan dilaksanakan kegiatan pembagian paket sembako senilai 100.000 sebanyak 110 paket yang akan dibagikan di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur. Demikian. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Matur nuwun, Dr. Edi, Dr. Debbie, matur nuwun. Matur nuwun Dr. Rustam. Sudah tahu. Sehat ya, Dok? Iya, sehat. Alhamdulillah. Salam untuk semuanya. Iya, sama-sama, Dokter. Dok. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, mohon live luar biasa panitia, selamat ya. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Untung. Terima kasih dok. Terima kasih. Izin live dokter. Ye.